Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar hukum pidana ya, 3 SKS di pertemuan ke 9 dan 10. Nah, jadi hari ini pemadatan materi ya. Jadi presensinya nanti silahkan presensi di pertemuan 9 dan juga pertemuan 10. Nah, langsung saja ya. Kita hari ini membahas tentang tindak pidana. Nah, pengertian tindak pidana itu ada di sini. Nah, tapi sebelum Ibu jelaskan tentang pengertian tindak pidana, mungkin Ibu mengingatkan terlebih dahulu bahwa dasar dari tindak atau perbuatan pidana ini adalah asas legalitas, ya. Jadi suatu perbuatan pidana itu jadi asas legalitas. Nah, tindak atau perbuatan pidana ini, kalau kita lihat dari asas legalitas kan, ya suatu perbuatan tidak bisa kemudian dipidanakan kalau memang belum ada hukum yang mengatur sebelumnya. Nah, sehingga dari pengertian asas legalitas tersebut harus ada hukum pidana yang mencantumkan bahwa suatu perbuatan itu bisa dipidana, ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita melihat istilah tindak pidana itu banyak sekali yang kemudian digunakan di undang-undang. Jadi istilah populernya adalah tindak pidana. Nah, banyak digunakan di undang-undang. Teman-teman bisa tahu dari undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, itu kan lebih banyak menggunakan kata tindak pidana ya, walaupun banyak juga yang kemudian ada beberapa referensi mengatakan ya tindak pidana itu ya perbuatan pidana, sama aja. Delik itu juga sama dengan tindak pidana, ya, gitu. Nah, kemudian pada intinya memang istilah tindak pidana ini ya mengemukakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Simpelnya seperti itu. Jadi tindak atau perbuatan pidana ya simpelnya bisa diartikan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Nah, Profesor Mulyatno di sini mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Nah, dari sini kan juga sudah terlihat jelas dari pengertian yang diberikan oleh Profesor Mulyatno bahwa ada suatu perbuatan dan perbuatan itu ternyata diancam dengan pidana. Nah, itu yang kemudian bisa kita sebut dengan tindak atau perbuatan pidana, ya. Nah, kemudian dibagi lagi, ternyata perbuatan pidana itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau yang bersifat positif itu yang berarti melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kalau yang bersifat negatif maka tidak melakukan sesuatu. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, dalam perumusan tindak pidana ini maka ada yang kemudian disebut dengan aliran monistis dan juga ada yang disebut dengan aliran dualistis gitu, terutama dalam para ahli mengemukakan unsur-unsur dalam tindak pidana itu apa saja. Nah, kalau aliran monistis ini memandang bahwa semua syarat untuk menjatuhkan pidana itu sebagai unsur tindak pidana. Nah, aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya atau criminal act dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana atau criminal responsibility atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kalau teman-teman ingat waktu itu saya pernah menjelaskan di awal pertemuan ya, pada intinya hukum pidana itu mempelajari dua hal. Yang pertama tindak pidananya dan yang kedua adalah pertanggungjawaban pidananya. Yang pertama tadi tindak pidananya berarti ya mempelajari bagaimana sih perumusan tindak pidana. Suatu perbuatan bisa dirumuskan apa aja unsur-unsurnya, elemen-elemennya. Kemudian mempelajari KUHP secara keseluruhan, misalnya bagaimana rumusan pasal-pasal di dalam kejahatan, pelanggaran, dan sebagainya. Nah, itu akan dipelajari nanti lebih lanjut di semester 4. Ada namanya mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Nah, selain mempelajari tindak pidana, yang kedua adalah mempelajari kemampuan bertanggung jawab yang biasanya ada di dalam bab pertanggungjawaban pidana. Nah, ini yang kemudian melekat pada orangnya, unsur subjektifnya. Nah, jadi sehingga di aliran monistis ini kita balik lagi ya ke aliran monistis ini. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya, tindak pidananya, criminal act-nya, dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidananya atau pertanggungjawaban pidananya orangnya itu, kemampuan bertanggung jawabnya, niatnya dan sebagainya. Nah, itu semuanya ada di situ.
Nah, aliran monistis ternyata tidak memisahkan kedua unsur itu. Dua unsur itu jadi satu, antara yang melekat pada perbuatan dan yang melekat pada orangnya. Biasanya kalau terkait dengan pertanggungjawaban pidana, kita akan membahas tentang niat dari pelakunya, membahas kesalahannya, unsur melawan hukum subjektifnya, kayak gitu. Nah, lanjut. Yang menganut aliran monistis ini salah satunya Simons. Nah, sehingga Simons kemudian mengemukakan unsur-unsur tindak pidana itu ini. Yang pertama, perbuatan manusianya. Nah, perbuatan itu diancam dengan pidana. Nah, perbuatan itu jelas melawan hukum. Nah, kemudian dilakukan dengan kesalahan. Nah, kesalahan ini kan sebenarnya unsur subjektif ya. Nah, tapi Simons memadukan antara unsur objektif ini, 3 ini, dengan unsur subjektif ini. Nah, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, jadi di sini Simons menggabungkan antara criminal act dan dengan criminal responsibility. Itu untuk aliran monistis. Nah, beda lagi dengan aliran dualistis. Kalau aliran dualistis maka memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Jadi, criminal act atau tindak pidana ini dipisahkan dengan pertanggungjawaban atau criminal responsibility. Nah, lebih lanjut, aliran ini sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dalam hal pembuktian, ya. Nah, ini tuh jadi gini, kalau misalnya kalau di Indonesia kita bisa analisis ya menggunakan aliran dualistis karena memang ini yang mempermudah gitu loh. Nah, kenapa di sini kemudian dikatakan mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, terutama dalam hal pembuktiannya. Nah, karena seperti ini teman-teman, ada orang melakukan tindak pidana, tapi kemudian bisa juga dia tidak tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Misalnya, ada pasal 44 di KUHP, terutama orang yang mungkin gila dan sebagainya. Kalau kita melihat nanti kita belajar tentang pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, ya orang gila secara mental dan kejiwaannya tidak sehat, itu tidak bisa ketika dia melakukan tindak pidana kemudian dipertanggungjawabkan perbuatan itu terhadapnya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya dipisahkan itu enak untuk proses pembuktiannya itu. Jadi pertama membuktikan tindak pidananya dulu. Ketika sudah memenuhi rumusan pasal, nah, namun apakah orang yang memenuhi rumusan pasal itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan? Belum tentu juga kan. Nah, di sini jadi gunanya dipisahkan itu biar enak mempermudah proses penuntutannya, terutama dalam hal membuktikan nanti. Ya bisa jadi memang ternyata terbukti dia melakukan, tetapi apakah kemudian unsur sengajanya itu kemudian terbukti? Walaupun dia kemudian memenuhi rumusan pasal, perbuatannya memenuhi, tapi apakah kemudian terkait dengan niatnya, kemudian atau mungkin kesalahannya, atau mungkin kemampuan bertanggung jawabnya ternyata tidak memenuhi, ya udah, dia bisa tidak dipidana. Gitu. Seperti bagaimana pasal 44 nanti kita bisa bahas ya di pertemuan berikutnya ketika kita membahas tentang kemampuan pertanggungjawaban pidana, dan sebagainya ya. Nah, lanjut. Aliran dualistis ini salah satunya ahli yang menganut adalah Mulyatno. Jadi di sini Mulyatno mengatakan bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Karena itu tidak sepatutnya menjadi bagian definisi dari suatu perbuatan pidana. Nah, sehingga di sini memang ya kesalahan itu penentu pertanggungjawaban pidana. Nah, beda kan, ini udah ngomongin unsur subjektif. Jadi tolong jangan digabungin dong sama yang unsur objektifnya yang terkait dengan tindak pidananya. Nah, jadi di sini dibedakan antara tindak pidana sama pertanggungjawaban pidana itu harus dipisahkan. Jangan menjadi satu definisi dari suatu perbuatan pidana. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Elemen dalam tindak pidana. Di sini Profesor Mulyatno kemudian mengemukakan bahwa elemen-elemen dalam perbuatan pidana adalah perbuatan yang pertama nih ya, perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat. Nah, ini suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ada kelakuan, ada akibat. Nah, jadi kalau misalnya orang melakukan pembunuhan misalnya, itu kan akibatnya jelas tertera juga di rumusan pasalnya.
Nah, rumusan pasalnya memang ada akibatnya berupa hilangnya nyawa. Nah, jadi perbuatan yang terdiri dari ada kelakuannya dan ada akibatnya itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian lanjut yang kedua, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Kalau teman-teman lihat pasal 345 itu terkait dengan orang yang menganjurkan orang lain untuk bunuh diri. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ini nanti juga akan dibahas di semester 4 ya, di mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Jadi kalau misalnya nih, si A menganjurkan si B untuk bunuh diri. Kalau ternyata memang si B memenuhi anjurannya si A dan benar-benar bunuh diri, dan kemudian mati, nah si A bisa kemudian dikenakan pidana. Tetapi kalau ternyata si B berusaha bunuh diri, tapi ternyata nggak sampai mati, nah nggak bisa kemudian si A dipidana, karena rumusan pasalnya mengatakan memang ya sampai ada akibat matinya si B, meninggalnya si B, benar-benar bunuh diri dan berhasil bunuh dirinya. Tapi kok ternyata B udah berusaha bunuh diri, ternyata gagal, nah itu masuknya percobaan bunuh diri. Sehingga kalau percobaan bunuh diri nggak bisa kemudian si A yang menghasut atau menganjurkan untuk bunuh diri ke B itu kemudian dipidana, nggak bisa. Tuh. Nah, jadi di sini memang penting ada keadaan yang menyertai perbuatan itu. Nah, sehingga itu dimasukkan ke elemen perbuatan pidana. Lanjut ke yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Nah, teman-teman bisa cek di pasal 351 KUHP, salah satu contohnya di pasal penganiayaan. Nah, ternyata ada hal-hal yang memberatkan yang kemudian bisa memperlama waktu pemidanaannya. Misalnya waktu itu di penjara ya, seingat saya sih penjara. Nah, nanti teman-teman coba cek, misalnya di pasal 351 itu yang ternyata penganiayaan bisa menimbulkan luka berat. Jelas itu pemidanaannya lebih lama, penjaranya lebih lama daripada yang penganiayaan biasa. Dan juga kemudian penganiayaan yang ternyata menimbulkan kematiannya si korban. Nah, itu juga kemudian menjadi hal yang atau keadaan yang bisa memberatkan pemidanaannya gitu. Jadi teman-teman silahkan cek ya pasal 351. Nah, lanjut ke yang keempat, unsur melawan hukum yang objektif. Nah, berarti ini adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur deliknya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan pasal 362 KUHP, nah berarti kan memenuhi perbuatannya itu memenuhi dia telah mengambil, nah kemudian mengambil barang dan sebagainya. Nah, itu kemudian disebut dengan unsur melawan hukum yang objektif. Yang kelima, unsur melawan hukum yang subjektif, niat atau sikap batin dari pelaku. Nah, balik lagi kalau kita lihat di pasal 362. Kalau tadi ternyata yang melawan hukum yang objektif dia adalah perbuatan nyatanya. Berarti kan mengambil barang yang bukan punyanya dia, barangnya orang lain. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kelima, unsur melawan hukum yang subjektif, niatnya yaitu berarti ya dengan maksud memiliki, dengan sengaja dia mengambil dengan maksud memiliki barang itu. Nah, berarti niat atau sikap batinnya yang terbentuk di sini ya adalah mengambil itu dengan sengaja, mengambil barang orang lain dengan sengaja, dengan maksud untuk memiliki barang itu menjadi miliknya. Yang semula bukan miliknya dia mengambil ya untuk dengan maksud memiliki barang itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita sebut dengan melawan hukum yang subjektif, dilihat dari niat atau sikap batinnya si pelaku. Nah, lebih lanjut dari pernyataan Mulyatno yang seperti ini terkait dengan elemen perbuatan pidana, ternyata Profesor Edi Hiaric mengkritik elemen yang nomor 5. Kenapa kok dikritik? Nah, Profesor Edi kemudian memberikan penjelasan mengapa beliau mengkritik pernyataan Profesor Mulyatno yang kelima. Nah, ini Ibu bacakan ya. Jadi dalam bukunya Profesor Edi mengatakan bahwa saat menjelaskan mengenai pengertian perbuatan pidana, Profesor Mulyatno memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang tadi ya, yang dualistis tadi itu ya. Nah, akan tetapi ketika berbicara mengenai elemen-elemen perbuatan pidana, Profesor Mulyatno memasukkan subjektif on-resettlement sebagai salah satu elemen. Nah, jadi ini unsur melawan hukum yang subjektif yang nomor 5 itu dimasukkan sebagai salah satu elemen
yang mana pada hakikatnya berbicara mengenai sikap batin atau niat, atau mens rea-nya si pelaku, yang sebenarnya merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Gitu. Nah, padahal kalau itu dasar pertanggungjawaban pidana, padahal tadi kan jelas-jelas dipisahkan tuh di dualistis antara tindak pidana sama pertanggungjawaban pidana. Nah, tapi kok malah elemen perbuatan pidana beliau memasukkan unsur yang subjektif ini, yang kelima ini, terkait dengan niat dan sikap batin pelaku. Padahal kan itu dasarnya pertanggungjawaban pidana. Nah, di sini kemudian Profesor Edi Hyarich mengkritik elemen nomor 5. Kenapa kok dia dimasukkan di elemen perbuatan pidana? Padahal jelas-jelas Profesor Mulyatno itu memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Seperti itu. Nah, Profesor Edi kemudian mengatakan tegasnya pendapat Profesor Mulyatno ini mengenai elemen-elemen perbuatan pidana telah memadukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, itu yang kemudian menjadi kritikan dari Profesor Edi untuk Profesor Mulyatno dalam bukunya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke subjek tindak pidana. Nah, kalau berdasarkan penjelasan resminya atau Memori van Toelichting terhadap pasal 59 KUHP, itu mengatakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi subjek tindak pidana ini kayaknya pernah Ibu sampaikan ya di mata kuliah PIH ketika Ibu menjelaskan tentang subjek hukum gitu. Ini jadi bahan ajar sisipan waktu itu, jadi agak dipersingkat aja ya. Nah, jadi memang KUHP kita saat ini tuh hanya mengakui subjek yang bisa melakukan tindak pidana itu hanya manusia. Korporasi tidak bisa. Nah, petunjuknya dari apa? Kalau kita lihat dari sistem KUHP yang berlaku saat ini, kata barang siapa itu mengacu pada manusia. Kemudian kalau kita lihat juga di jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, pidana tutupan, pidana penjara, hukuman mati, dan sebagainya, itu kan sebenarnya pidana-pidana yang bisa ditujukan hanya untuk manusia, tidak bisa kemudian ditujukan kepada korporasi. Dan kalau kita melihat dari kesalahan, niat batin, dan sebagainya, itu kan tertujunya pada terdakwa, pada manusia, tidak bisa kemudian pada korporasi. Ya, walaupun sekarang nanti kita akan belajar di materi hukum pidana ini, Ibu sisipkan juga materi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Ternyata kesalahan itu bisa kok kemudian direalisasikan kesalahannya manusia sebagai kesalahannya si korporasi. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan lebih lanjut ya. Nah, kemudian ini yang KUHP berlaku saat ini. Tetapi kemudian kita juga tahu bahwa hukum pidana itu juga mengalami perubahan. Nah, sehingga dalam rancangan undang-undang hukum pidana, nah ini yang versi siap disahkan ya, yang terakhir Ibu download itu, ternyata di pasal 45 ayat 1-nya itu mengatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Nah, di sini ternyata walaupun KUHP kita yang berlaku saat ini ternyata tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi kemudian di rancangan undang-undang hukum pidana yang akan disahkan entah itu kapan, ternyata di pasal 5 ayat 1-nya telah mengatakan bahwa korporasi merupakan subjek dari tindak pidana. Nah, jadi di sini ternyata subjek tindak pidana bukan hanya manusia. Berdasarkan rancangan undang-undang ini ternyata korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita melihat di undang-undang yang berlaku saat ini, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan undang-undang lainnya itu sudah mulai banyak yang kemudian mengakui korporasi sebagai subjek dari tindak pidana. Sehingga kemudian beberapa undang-undang mengartikan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, biasanya di Undang-Undang Narkotika, Tipikor, dan undang-undang lainnya ada pengertian korporasi adalah seperti itu. Dan kemudian dia juga mencantumkan di ketentuan umumnya. Di ketentuan umumnya itu biasanya dia mencantumkan undang-undang itu bahwa semua orang atau setiap orang yang dimaksud di dalam undang-undang itu adalah orang perseorangan dan badan hukum atau korporasi. Nah, di situ kan berarti jelas dia memberikan definisi korporasi adalah ini. Dan di situ dikatakan setiap orang yang dimaksud di dalam undang-undang itu adalah orang perseorangan dan korporasi atau badan hukum. Nah, di situ sudah sangat jelas berarti misalnya.
Korporasi dan badan hukum itu beda. Jadi kalau korporasi itu bisa badan hukum maupun bukan badan hukum, tapi kalau badan hukum ya itu lebih spesifik lagi ya. Sorry. Jadi itu. Nah, teman-teman bisa cek di beberapa undang-undang seperti Tipikor, UU Narkotika itu sudah secara jelas kemudian mengakui bahwa korporasi itu bisa diberikan bisa dijadikan subjek tindak pidana, sehingga jika korporasi melakukan kejahatan maka bisa juga kemudian diberikan pemidanaan gitu. Ya walaupun pemidanaan terhadap korporasi itu tidak bisa pemidanaan seperti hukuman penjara dan sebagainya, hanya terbatas ya mungkin denda dan sebagainya ya. Kalau misalnya pidana pokok ya mungkin bisa pidana denda. Kalau pidana tambahan mungkin atau ada juga sanksi administrasi lain, biasanya ada seperti mungkin penutupan usaha sementara atau apa, pencabutan izin sementara. Biasanya sih kayak sanksi administrasinya bisa seperti itu. Gitu ya. Silahkan dicek masing-masing undang-undang tersebut kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut. Kemudian lanjut kita belajar unsur dalam delik. Nah, ini Ibu sampaikan mungkin tidak terlalu banyak ya, karena nanti ini juga akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya yang setelah UTS, itu ada tentang melawan hukum. Nah, nanti akan Ibu kupas lebih banyak di situ, terutama untuk yang elemen dan juga base bundle ini. Gitu ya. Nah, ini pembukaan awal-awal aja sih. Jadi kalau yang dimaksud dengan elemen tindak pidana itu adalah unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, baik dia tertulis maupun tidak tertulis. Itu merupakan unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Ya, baik tertulis maupun tidak. Emang ada, Bu, kemudian unsur dari tindak pidana yang tidak tertulis? Oh, ada. Seperti kata melawan hukum. Tidak semua pasal itu kemudian merumuskan kata melawan hukum. Tapi apakah kemudian itu tidak diakui? Nah, itu kita bahas nanti ya. Ketika kita membahas melawan hukum. Nanti akan membedakan elemen dan base bundle seperti apa. Nah, lanjut. Kalau base bundle itu adalah unsur tindak pidana yang tertulis dalam suatu rumusan tindak pidana. Nah, jadi apapun unsur tindak pidana yang tertulis dalam suatu rumusan tindak pidana, ya udah itu yang kemudian disebut dengan base bundle. Tapi kalau elemen dalam tindak pidana itu adalah unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, tapi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya, tuh. Lebih lanjut nanti di bab yang melawan hukum ya. Oke. Nah, di sini kalau kita melihat unsur-unsur dari suatu tindak pidana, ya, unsur dari delik apa aja sih? Nah, ini Ibu contohkan misalnya pasal 362 sama yang pasal ini, penipuan. Pasal pencurian dan pasal penipuan ya. Nah, pasal pencurian 362. Nah, di sini unsur-unsurnya apa? Nah, subjeknya ini, barang siapa, mengambil, ini perbuatannya, apa yang diambil? Nah, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Nah, bentuk kesalahannya apa? Dia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Gitu. Nah, ini kata melawan hukum tertulis ini. Nah, sehingga kalau dia melawan hukum tertulis berarti jaksa itu nanti berarti penuntut umum wajib kemudian membuktikan elemen yang unsur yang tertulis ini, melawan hukum ini. Ya, tetapi tidak semua pasal kemudian menyebutkan kata melawan hukum ini gitu. Ya, nanti akan dijelaskan ya lebih lanjut ketika kita membahas melawan hukum. Nah, lanjut lagi kita ke pasal penipuan. Apa aja sih unsur-unsur dalam delik penipuan ini? Nah, ini ada barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, secara melawan hukum dengan memakai nama bla 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 ini, nah, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ini. Nah, itu yang kemudian bisa kita sebut dengan unsur-unsur dalam suatu delik. Oke ya. Lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada tentang delik sebagai tatbestan masifit dan juga delik sebagai wesenschaft. Nah, kalau kita bilang delik sebagai tatbestan masifit itu adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang telah dirumuskan. Nah, jadi misalnya kalau kita melihat pasal 362 ini, nah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang telah dirumuskan ya berarti dia memenuhi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk memiliki, melawan hukum dan sebagainya. Nah,
kalau dia ternyata perbuatannya memenuhi unsur delik itu, ya udah, itu deliknya bisa disebut dengan delik sebagai tatbistan masihid. Nah, tapi kalau delik sebagai wesen syawa apa tuh? Perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut itu telah sesuai dengan rumusan deliknya, tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh si pembentuk undang-undang. Nah, untuk lebih mudahnya dalam memahami, Ibu berikan contoh ya di dalam bukunya Profesor Edi Yarich. Nah, misalnya A, B, dan C berniat mencuri uang. Nah, setiap hari mereka mengamati sebuah mobil yang keluar dari Bank Indonesia dengan penjagaan ketat oleh polisi. Nah, suatu ketika mobil tersebut lewat di jalan yang sepi. A, B, dan C kemudian menyergap mobil tersebut dan berhasil melumpuhkan polisi yang berada dalam mobil itu. Nah, setelah disergap, A, B, dan C bergegas mengambil uang yang berada di dalam mobil Bank Indonesia sebanyak 100 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara bla bla bla. Nah, sekilas perbuatan ABC tadi itu telah memenuhi pasal 2 ayat 1 kan. Nah, tetapi pembentuk undang-undang itu tidak bermaksud untuk menyatakan perbuatan yang demikian sebagai tindak pidana korupsi. Nah, tegasnya perbuatan A, B, dan C tadi itu adalah tatbistan masihid, memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau tidak wesensau sebagai tindak pidana korupsi. Nah, sehingga A, B, dan C tidak dapat dikatakan telah melakukan korupsi. Nah, dengan demikian A, B, dan C dituntutnya ya karena pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud di pasal 365 ayat 1 KUHP. Nah, tidak dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi di sini ya. Jadi dituntutnya ya karena pencurian. Itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Jenis-jenis tindak pidana sebenarnya ada banyak, kalau teman-teman cari di referensi nggak cuma ini aja. Cuman ya ini Ibu sampaikan beberapa hal aja sih yang perlu di-highlight gitu ya. Nah, jadi ada kejahatan atau malah insel. Ini adalah perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana. Nah, sifatnya res delicten, jadi delik hukum. Nah, ini sudah pernah Ibu sampaikan sih sebenarnya. Teman-teman bisa coba cek ya catatan teman-teman di awal itu. Saya ingat saya sampaikan bedanya res delicten dan juga wets delicten. Nah, kalau pelanggaran atau malah prohibita ini adalah perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Gitu. Jadi kalau yang tadi malah insel itu berarti karena dia sebagai suatu ketidakadilan ya dari awal telah dirasakan seperti itu, bertentangan dengan kaidah dalam masyarakat dan sebagainya. Sedangkan kalau yang malah prohibita itu ya dia dinyatakan perbuatannya tidak seperti perbuatannya ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Jadi ada undang-undang yang menetapkan kemudian bahwa dia adalah perbuatan yang tidak adil gitu. Ya. Oke, nanti silakan dipahami lagi catatannya yang sebelumnya ketika Ibu membahas tentang bedanya res delicten dan juga wets delicten. Gitu ya. Oke. Lanjut. Tindak pidana formil dan juga tindak pidana material. Nah, ini juga pernah Ibu sampaikan ya ketika kita membahas yang kemarin teori penentuan locus delicti. Nah, Ibu sempat membahas juga di video tersebut tindak pidana material dan juga formil. Nah, jadi kalau tindak pidana formil di sini adalah tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Nah, waktu itu Ibu menjelaskan, Ibu contohkan pasal 362 ya. Nah, jadi perumusannya dititik beratkan pada perbuatannya. Perbuatan mengambil barang orang lain, nah, dengan maksud ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tindak pidana material beda lagi. Nah, itu menitik beratkannya pada akibat yang dilarang. Waktu itu Ibu mencontohkan 338 KUHP. Nah, di situ apa? Ternyata akibat yang dilarang. Oh, hilangnya nyawa seseorang. Nah, sehingga titik beratnya di situ. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Tindak pidana dolus.
Nah, itu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kalau culpa dilakukan dengan kelalaian. Ya, contohnya kalau dolus berarti bisa 338. Nah, kemudian 362, pembunuhan, pencurian. Nah, itu kan dilakukan dengan sengaja. Nah, kemudian kalau misalnya culpa, apa tuh yang misalnya dilakukannya dengan kealpaan? Bisa juga yang pasal 359. Ternyata karena kelalaiannya bisa menimbulkan matinya orang. Karena kelalaiannya bisa menimbulkan luka berat pada seseorang. Nah, itu bisa dicek juga di pasal 359 ya. Kita lanjut ke tindak pidana aduan. Tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Nah, apa aja sih tindak pidana aduan? Bisa tindak pidana penghinaan. Nah, itu juga termasuk delik aduan itu, tindak pidana aduan. Bisa juga tindak pidana 284. 284 itu apa sih? Zina. Nah, 284 KUHP zina. Kok mendadak lupa? Oke. Nah, itu juga termasuk pengaduan, ada delik aduan dia. Nah, lanjut. Kalau tindak pidana bukan aduan, berarti tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban. Nah, ini berarti ya tindak pidana biasa dia, bukan atau tindak pidana bukan aduan. Ya, contohnya ya pembunuhan, pencurian. Nah, itu dapat dilakukan walaupun nggak ada pengaduan dari korban gitu. Oke, lanjut. Delicta commissionis. Nah, delicta commissionis, misionis dan juga komisionis per omissionem komisa. Aduh, panjang banget ya. Oke, kita ke yang komisionis dulu. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Nah, ini ya kebanyakan undang-undang ya sebenarnya deliknya ya delik komisionis karena memang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Gitu. Nah, kalau yang omisionis ini tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Balikannya ya ini berarti. Nah, contohnya apa sih kalau yang omisionis? Teman-teman bisa cek di pasal 224 KUHP. Nah, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, maka diancam bla bla bla. Nah, bila seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, nah maka orang tersebut telah melakukan delik omisi. Nah, ini salah satu contoh delicta omissionis. Ya, jadi tidak melakukan perbuatan yang malah diwajibkan oleh undang-undang malah tidak dilakukan. Nah, ini yang kemudian disebut delicta omissionis. Kalau melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, delicta commissionis ya udah banyak contohnya karena kebanyakan ya seperti itu kan. Undang-undang. Oke, lanjut. Kalau delicta commissionis per omissionem komisa, kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat. Nah, kalau ini contoh konkretnya adalah pasal 359 KUHP. Yang tadi kelalaian ternyata menimbulkan akibat bisa luka berat, bisa matinya seseorang, ya. Nah, itu bisa kemudian menjadi contoh dari delicta commissionis per omissionem komisa. Oke. Wah, haus banget nih rasanya ngomong 30 menit lebih. Oke, referensi hari ini dari bukunya Profesor Edi Hiarij dan juga bukunya Profesor Masukin Rubai. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga bisa memahami materi kuliah hari ini dengan baik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!